Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berjalan pelan. Kita tidak sedang berlari, kita tidak sedang mengejar sesuatu. Kita sedang duduk dalam hadirat Tuhan dan belajar menyadari sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa Roh Kudus sudah ada di sini. Roh Kudus tidak datang karena kamu menyembah. Ia tidak menunggu kamu suci dulu baru mau hadir. Ia sudah datang. Ia sudah tinggal, ia sudah menyertai. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Selama-lamanya, itu berarti di musim senang maupun susah, di waktu terang maupun gelap, bahkan di hari kamu tidak kuat berdoa, ia masih di sana dan setia. Ada banyak orang yang merasa kehilangan Tuhan. Mereka berkata, Aku tidak merasakan apa-apa. Tapi dengarlah, iman bukan tentang rasa. Iman adalah tentang kesadaran bahwa Allah tetap ada meskipun kamu tidak merasa apa-apa. Mazmur bab 139 ayat 7-8 berkata, Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidur di dunia orang mati, pun Engkau ada di situ. Tidak ada ruang di mana Roh Kudus tidak hadir. Tidak ada waktu di mana kasih-Nya berhenti menuntun. Kadang kita pikir Tuhan jauh, padahal yang jauh hanya perhatian kita. Dia tetap di sana, selalu di sana. Roma bab 8 ayat 26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus tahu bahasa air mata. Ketika kamu tidak punya kata, Ia mengerti isi hatimu. Ia tidak menunggu kalimat yang indah, ia mendengarkan kerinduan yang tulus. Jadi, jika hari ini kamu sedang hening, tidak apa-apa. Heningmu tidak kosong. Heningmu diisi oleh Roh Kudus yang sedang berbicara dengan lembut di dalam hati. Kehidupan rohani bukanlah tentang seberapa keras kamu berdoa, tetapi seberapa dalam kamu menyadari bahwa Tuhan ada. Ada banyak orang yang mencari tanda dari Tuhan, tapi tanda terbesar adalah kesadaran bahwa kamu tidak sendirian. Itu cukup. Yesaya bab 30 ayat 21 berkata, Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah di situ, entah kamu ke kanan atau ke kiri. Kadang suara Tuhan tidak datang dari langit, tapi dari dalam hatimu. Dari suara lembut yang berkata, Tenang, aku di sini. Bayangkan sebuah pagi yang tenang, kamu duduk menatap langit dan kamu tidak mendengar apapun, tapi kamu tahu angin sedang berhembus walau tidak terlihat. Begitulah Roh Kudus bekerja. Yohanes bab 3 ayat 8 berkata, Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Ia tidak selalu terlihat, tapi ia selalu bekerja. Kadang bukan keadaanmu yang berubah, tapi hatimu, dan itu mukjizat juga. Roh Kudus tidak hanya mengubah keadaan, ia mengubah cara kamu memandang keadaan itu. Ia tidak selalu menenangkan badai, kadang ia menenangkan orang di tengah badai. Filipi bab 4 ayat 7 berkata, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah pekerjaannya, menjaga hatimu tetap damai, meskipun dunia di sekitarmu berantakan. Ada seseorang berkata kepadaku, Aku tidak tahu kenapa aku masih kuat padahal seharusnya aku sudah jatuh. Aku tersenyum dan berkata,
Itu karena Roh Kudus menopang kamu diam-diam. Kadang kita tidak sadar betapa sering Tuhan menolong, betapa sering Roh Kudus menuntun langkah kita tanpa kita sadari. Kita pikir itu intuisi, padahal itu bimbingan ilahi. Amsal bab 3 ayat 6 berkata, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Roh Kudus tidak hanya menolong di gereja, Ia menolongmu saat kamu mengambil keputusan kecil. Ia menuntunmu ketika kamu hampir salah jalan. Ia mengingatkanmu dengan suara lembut, bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Kadang Ia berkata jangan, kadang Ia berkata tunggu, dan kadang Ia hanya diam. Tapi diamnya bukan karena Ia meninggalkanmu. Diamnya adalah tanda Ia mempercayaimu untuk berjalan dengan iman. Mazmur bab 37 ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Keheningan bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Setiap detik di hadirat-Nya menanamkan kedamaian di jiwamu. Saudaraku, Roh Kudus tidak terburu-buru membentukmu. Ia sabar, Ia tahu kapan kamu siap, dan Ia tahu kapan kamu perlu istirahat. Filipi 1 ayat 6 berkata, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Kamu belum selesai. Kamu sedang diproses dan proses itu indah di matanya. Itulah pekerjaan Roh Kudus, bukan hanya melakukan hal besar, tetapi menumbuhkan hal-hal kecil di hati kita. Pengampunan, damai, pengendalian diri, dan kasih. Galatia 5 ayat 22 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Buah tidak tumbuh dalam semalam. Buah tumbuh dalam keheningan, dalam waktu, dalam kesetiaan. Demikian juga imanmu. Saudaraku, mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi percayalah, sesuatu sedang bertumbuh di dalammu. Roh Kudus sedang bekerja diam-diam, menumbuhkan kekuatan iman dan damai yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Dan saat kamu menyadarinya, kamu akan berkata, "Aku tidak pernah sendirian." Kadang, bagian tersulit dalam perjalanan iman bukanlah ketika badai datang, tetapi ketika langit diam. Kita berdoa, tapi tidak ada jawaban. Kita menunggu, tapi tidak ada perubahan. Dan di tengah semua itu, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih di sini? Tapi tahukah kamu, keheningan bukanlah tanda bahwa Tuhan pergi. Seringkali diamnya adalah ruang di mana Roh Kudus bekerja tanpa suara. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Tuhan tidak selalu berbicara lewat gemuruh. Ia berbicara lewat kedamaian. Ia membentuk bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kesabaran ilahi yang menumbuhkan iman sedikit demi sedikit. Roh Kudus bekerja seperti air yang menetes pada batu, perlahan, lembut, tapi mengubah bentuknya. Begitulah Ia membentuk hatimu, tanpa paksaan, tanpa suara, tapi dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Yesaya 30 ayat 15. Dalam bertobat dan tinggal tenang terletak keselamatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika dunia memaksamu untuk bergerak cepat, Roh Kudus mengajarimu untuk tenang, karena di dalam keheningan, iman menjadi dalam. Ada orang yang berkata, "Aku sudah menunggu begitu lama, tapi Tuhan belum juga menjawab." Dan aku selalu berkata, mungkin Tuhan tidak sedang menunda, mungkin Ia sedang mempersiapkanmu. Roh Kudus tidak hanya mempersiapkan jawaban, Ia mempersiapkan orang yang akan menerima jawaban itu. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya."
Tapi yang sering kita lupa adalah keindahan itu butuh waktu. Dalam penantian, Tuhan mengajarkanmu dua hal, percaya dan diam. Percaya bahwa Ia masih bekerja, dan diam agar kamu bisa mendengarkan suaranya. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Roh Kudus tidak datang untuk memberi semua jawaban sekaligus. Ia datang untuk menuntun langkah demi langkah. Ia tidak memberitahu seluruh peta hidupmu. Ia hanya memberi cahaya untuk langkah berikutnya. Pernahkah kamu merasa tidak tahu arah? Seolah kamu berjalan dalam kabut tebal, tidak tahu apa yang ada di depanmu. Roh Kudus tidak selalu menyingkirkan kabut itu. Kadang Ia hanya berjalan bersamamu di tengahnya, dan itulah cukup. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Pelita itu tidak menyorot seluruh jalan, hanya beberapa langkah ke depan. Dan itu cara Tuhan melatih imanmu. Ada musim di mana Tuhan tidak menjawab doa dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, dan hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Setiap pagi yang kamu lewati adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja. Setiap nafas adalah tanda bahwa kasih-Nya belum selesai. Kadang Tuhan tidak menunjukkan kuasa-Nya lewat mukjizat besar, tetapi lewat ketekunan kecil yang Ia tanamkan dalam hatimu. Roh Kudus memberi kekuatan bukan hanya untuk berlari, tetapi juga untuk tetap berdiri. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kadang mukjizat besar bukan terbang tinggi, tetapi bisa terus berjalan. Roh Kudus tahu setiap detail kelelahanmu. Ia tahu kapan kamu mulai goyah, dan di saat itu Ia meneguhkanmu. Tidak selalu dengan kata-kata, kadang dengan ketenangan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Itulah tandanya Ia hadir. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Aku pernah berbicara dengan seseorang yang berkata, "Kenapa Tuhan tidak berbicara langsung saja?" Aku jawab, "Tuhan memang berbicara, tapi kita sering terlalu bising untuk mendengar." Roh Kudus berbicara lewat kesederhanaan, melalui alam, melalui firman, bahkan melalui hati nurani yang dibentuk oleh kasih. 1 Raja-Raja 19 ayat 12 berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Elia tidak menemukan Tuhan dalam badai, melainkan dalam suara lembut yang hampir tidak terdengar. Demikian juga kamu. Tuhan berbicara paling jelas di saat hatimu paling tenang. Ketika kamu belajar diam, kamu akan mendengar. Ketika kamu belajar berhenti, kamu akan melihat arah. Ketika kamu belajar percaya, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ulangan 31 ayat 8 berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ia sendiri akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Diam bukan berarti pasif. Diam adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Kamu berhenti bicara karena kamu tahu Tuhan sedang bekerja. Saudaraku, kadang yang kamu butuhkan bukan jawaban baru, tapi kesadaran lama bahwa Tuhan tetap sama. Ia tidak berubah. Ia masih menuntun, masih menjaga, masih menyertai. Ibrani 13 ayat 5 berkata,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jika hari ini kamu merasa Tuhan diam, ingatlah, keheningan bukan jarak. Keheningan adalah panggilan untuk mendekat. Tuhan mungkin diam agar kamu berhenti sibuk dan mulai duduk. Diam bukan berarti tidak hadir. Diam bisa berarti, aku di sini, tenanglah bersamaku. Ada hal yang perlu kita pahami dalam perjalanan iman, bahwa Roh Kudus bukan hanya penghibur, tetapi juga pembentuk. Ia tidak hanya datang untuk mengusap air mata, tetapi juga untuk mengubah hati yang terluka menjadi hati yang baru. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita ubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Proses itu seringkali menyakitkan, karena pembentukan selalu melibatkan pelepasan, dan pelepasan selalu melibatkan kehilangan. Kadang Tuhan tidak menyingkirkan masalahmu, Ia menyingkirkan dirimu yang lama lewat masalah itu. Ia tidak mematikan badai terlebih dahulu, karena badai itulah yang sedang mengikis sifat lamamu yang keras. Maleakhi 3 ayat 3 berkata, "Ia duduk seperti orang yang memurnikan dan membersihkan perak. Roh Kudus seperti api pemurni. Ia tidak membakar untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan." Emas tidak tahu bahwa ia berharga sampai api membakar kotorannya. Ada masa dalam hidup ketika kita berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi." Dan Tuhan berkata, "Aku sedang membentukmu agar engkau kuat tanpa kehilangan kelembutan." Karena kekuatan sejati bukanlah ketegasan tanpa hati, tetapi hati yang lembut di tengah tekanan besar. Roma 5 ayat 3-4 berkata, "Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Roh Kudus memakai penderitaan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperdalam pengharapanmu. Aku teringat seorang pria yang pernah berkata, "Setelah semua yang kualami, aku seharusnya jadi pahit. Tapi tidak, ia malah jadi lebih sabar, lebih lembut, lebih pengampun. Dan aku tahu mengapa, karena ia mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam lukanya." Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya." Tuhan tidak jauh dari orang yang terluka. Ia justru paling dekat di saat kamu hancur. Ia duduk di sebelahmu, bukan dengan jawaban, tapi dengan kehadiran. Kadang kamu tidak perlu tahu mengapa. Yang kamu perlu tahu hanyalah dengan siapa kamu melewatinya. Dan jawabannya adalah bersama Roh Kudus. Ia berjalan di sisi jalan air matamu. Ia tidak selalu menjelaskan, tapi ia menopang setiap langkahmu agar kamu tidak berhenti. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku." Pemazmur tidak berkata, "Engkau menyingkirkan lembah itu, tetapi engkau besertaku." Roh Kudus tidak selalu mengangkatmu keluar dari lembah. Kadang ia hanya memelukmu di dalamnya. Ada saat di mana air mata lebih berharga daripada kata-kata, karena di tengah tangisan, Roh Kudus sedang menulis pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hancur. Yohanes 16 ayat 20 berkata, "Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Lihat itu, bukan digantikan, tapi berubah. Roh Kudus tidak menukar air matamu dengan tawa. Ia mengubah air matamu menjadi tawa, yang dulu menjadi luka,
kini menjadi kesaksian. Aku pernah melihat seseorang memeluk masa lalunya bukan dengan penyesalan, tetapi dengan ucapan syukur, karena ia sadar jika bukan karena proses itu, ia tidak akan mengenal Tuhan sedalam sekarang. Roh Kudus memampukanmu berkata, "Terima kasih untuk proses yang dulu menyakitkan, karena sekarang aku tahu itu bukan hukuman, itu pembentukan." Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian tidak akan berhenti, tapi setiap ujian membuatmu lebih serupa dengan Kristus." Roh Kudus tidak membentuk dengan kata-kata keras, tetapi dengan kesetiaan yang lembut. Ia sabar, ia tahu kamu butuh waktu. Ia tidak marah karena kamu lambat belajar. Ia senang karena kamu tidak menyerah. Filipi 2 ayat 13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kamu tidak sedang berjalan sendiri. Setiap langkah pertobatanmu, sekecil apapun, adalah karya Roh Kudus di dalam dirimu. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan air mata, "Sekarang aku mengerti." Kamu akan sadar bahwa semua yang dulu kamu anggap hilang ternyata adalah bagian dari rencana Tuhan menyelamatkanmu. Roh Kudus tidak pernah membuang rasa sakitmu sia-sia. Ia menenunnya menjadi sesuatu yang indah. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Saudaraku, mungkin saat ini kamu sedang berada di tengah proses itu. Kamu tidak mengerti, kamu lelah, kamu ingin menyerah. Tapi dengarlah, tidak ada proses yang sia-sia di tangan Tuhan. Setiap luka adalah pelajaran, setiap air mata adalah benih, dan setiap keheningan adalah ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara. Yesaya 61 ayat 3 berkata, "Untuk memberikan kepada masyarakat perhiasan kepala ganti abu, minyak sukacita ganti perkabungan, kain pujian ganti semangat yang pudar." Roh Kudus adalah penukar hidup. Ia mengganti abu dengan keindahan, duka dengan sukacita, dan keputusasaan dengan kekuatan baru. Dan ketika proses itu selesai, kamu tidak akan sama lagi. Bukan karena semua luka hilang, tetapi karena luka itu sudah diubah menjadi tanda kasih Tuhan yang hidup di dalammu. Kamu akan menjadi saksi, dan hidupmu akan berkata, "Aku pernah hancur, tapi Roh Kudus membangunku kembali." Hidup bersama Roh Kudus bukan hanya tentang momen besar dalam iman, tetapi tentang hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Roh Kudus tidak hanya berbicara di gereja, Ia berbicara saat kamu di jalan, saat kamu bekerja, saat kamu berbicara dengan orang lain, dan bahkan saat kamu diam sendiri di dalam kamar. Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Hidup yang dipimpin Roh bukan hidup yang spektakuler. Hidup itu sederhana tapi penuh kepekaan. Karena orang yang dipimpin Roh bukan yang tahu segalanya, tapi yang mau taat ketika dipanggil melakukan sesuatu. Banyak orang berpikir hidup rohani berarti hidup tanpa masalah. Padahal hidup yang dipimpin Roh justru sering membawa kita ke tempat di mana kita belajar. Roh Kudus tidak selalu menuntun ke jalan mudah, tapi selalu ke jalan yang benar. Mazmur 143 ayat 10 berkata, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Biarlah Roh-Mu yang baik memimpin aku di tanah yang rata." Ia menuntun bukan hanya di awal, tapi di setiap langkahnya. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam iman adalah bagian dari perjalanan besar bersama Tuhan. Aku mengenal seorang wanita yang setiap pagi berkata, "Selamat pagi Roh Kudus, apa yang Engkau ingin aku lakukan hari ini?" Sederhana, tapi itulah yang membuat hidupnya berubah. Ia belajar mengenali suara lembut itu yang berkata,
hubungi orang lain, atau tenangkanlah hatimu dulu, atau maafkanlah orang itu. Yesaya 30 ayat 21 berkata, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah di situ, entah kamu ke kanan atau ke kiri. Ketaatan kecil membangun arah besar. Langkah-langkah kecil yang dituntun Roh Kudus akan membawamu jauh, lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Kita sering berpikir, Tuhan, apa rencana besarmu untuk hidupku? Tapi Roh Kudus lebih sering menjawab, mulailah dengan langkah kecil hari ini, karena ketaatan kecil hari ini adalah fondasi bagi panggilan besar di masa depan. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Tuhan tidak menuntut langkah besar, ia hanya meminta kesetiaan dalam langkah kecil. Dan setiap kali kamu menuruti suaranya, hidupmu sedikit demi sedikit mulai berubah. Roh Kudus bukan hanya penuntun arah hidup, ia juga pembimbing hati. Ia menuntun cara bicaramu, cara berpikirmu, cara kamu mengasihi orang lain. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Ketika kamu tiba-tiba ingin menahan kata-kata kasar, itu bukan hanya niat baikmu, itu suara lembut Roh Kudus di dalam dirimu. Banyak orang menunggu Tuhan berbicara dengan suara besar, tapi kebenarannya, Roh Kudus lebih sering berbicara lewat dorongan lembut dalam hati. Dan kalau kamu tidak terburu-buru, kamu akan mendengarnya. Ia berbicara dalam bentuk dorongan damai. Kalau sesuatu membawa damai, biasanya itu dari Tuhan. Kalau sesuatu menimbulkan panik, biasanya itu dari dirimu sendiri. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Damai sejahtera adalah kompas surgawi. Ia adalah cara Roh Kudus mengarahkanmu tanpa suara. Ketika kamu bingung, jangan takut, diam sejenak. Roh Kudus berbicara paling jelas dalam hati yang tenang. Tenang bukan berarti pasif. Tenang berarti siap mendengar. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dalam setiap langkah hidup ada dua suara yang selalu kamu dengar. Suara ketakutan dan suara damai. Dan tugasmu adalah memilih damai itu, karena disitulah Roh Kudus berada. Aku pernah melihat orang yang begitu sederhana tapi begitu penuh hikmat. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar membawa ketenangan. Dan aku tahu kenapa. Karena hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Ia tidak hebat karena banyak tahu, tapi karena banyak mendengarkan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terkadang kamu tidak perlu tahu segalanya, cukup tahu bahwa Tuhan tahu, dan itu sudah cukup untuk melangkah. Roh Kudus adalah teman dalam perjalanan. Ia tidak hanya menuntun dari depan, Ia berjalan di sisimu, menopangmu saat lelah, dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri. Ulangan 1 ayat 31 berkata, engkau telah melihat bagaimana Tuhan Allahmu memikul engkau seperti seseorang memikul anaknya di sepanjang jalan yang kamu tempuh. Tuhan tidak hanya memberi arah, Ia memberi kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Dan itu sebabnya kamu masih bisa berdiri hari ini. Kadang Roh Kudus menuntunmu ke tempat yang kamu tidak mengerti, tempat di mana kamu harus belajar percaya, bukan dengan mata, tapi dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman bukan berjalan di tempat terang. Iman adalah berjalan di tempat gelap bersama terang itu sendiri. Dan selama kamu berjalan bersama Roh Kudus, kamu tidak akan tersesat. Setiap hari Roh Kudus berbicara dengan cara yang berbeda.
kadang lewat firman, kadang lewat orang lain, kadang lewat keheningan. Yang penting bukan bagaimana ia berbicara, tetapi apakah kamu mau mendengarkan. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Setiap hari Tuhan mengetuk pintu hatimu, dan setiap kali kamu menuruti dorongan lembutnya, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Dan pada akhirnya, seluruh hidupmu akan menjadi tempat tinggalnya. Perjalanan bersama Roh Kudus selalu berakhir dengan satu hal, perubahan. Tidak ada yang bisa tetap sama setelah berjalan bersamanya. Roh Kudus tidak hanya menguatkanmu saat lemah, tidak hanya menuntunmu saat bingung, tetapi ia mengubahmu perlahan, lembut dan pasti menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Perubahan sejati bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Bukan dari gaya hidup, tapi dari isi hati yang diperbarui oleh Roh Allah. Roh Kudus tidak mengubahmu dengan paksaan. Ia membentukmu dengan kesabaran. Ia tidak memukul, ia mengajak, ia tidak menekan, ia menuntun. Dan seringkali perubahan terbesar terjadi di saat kamu tidak sadar, saat kamu mulai mudah mengampuni, saat kamu mulai berhenti membalas, saat kamu mulai tenang di tengah kekacauan. Itulah tanda Roh Kudus sedang bekerja. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Buah roh tidak muncul karena usaha manusia. Buah roh tumbuh karena hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. Kamu tidak bisa memaksakan buah, kamu hanya bisa tinggal dalam pohonnya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kamu tidak perlu berjuang untuk menjadi suci. Cukup tinggal di dalam kasih-Nya dan kesucian itu akan tumbuh alami dari dalam. Roh Kudus adalah nafas kehidupan yang membuatmu berbuah tanpa sadar. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu melekat pada sumber yang sempurna. Perubahan sejati bukan tentang menjadi orang baru dalam sehari, tapi tentang menjadi sedikit lebih seperti Kristus setiap hari. Sedikit lebih sabar, sedikit lebih lembut, sedikit lebih penuh kasih. Efesus 4 ayat 23 dan 24 berkata, "Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Roh Kudus tidak menghapus masa lalumu, Ia menebusnya. Ia menjadikan kesalahanmu bahan pembelajaran, dan menjadikan lukamu sumber penghiburan bagi orang lain. Kamu pernah terluka. Mungkin itu sebabnya Tuhan ingin kamu mengerti luka orang lain. Kamu pernah kehilangan. Mungkin itu sebabnya Tuhan ingin kamu menjadi penghibur bagi yang kehilangan. Roh Kudus tidak hanya memulihkan, Ia memanggil setiap orang yang dipulihkan untuk menjadi saksi. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Inilah yang dilakukan Roh Kudus. Ia menjadikanmu alat kasih. Dari yang dulu hanya menerima penghiburan, kini kamu menjadi pembawa penghiburan. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang memberi kehidupan. Hidup yang membawa damai kemanapun ia melangkah. Bukan karena semua sempurna, tapi karena di dalam setiap kekurangan,
Hadirat Tuhan nyata. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Itulah tanda kedewasaan rohani, bukan banyak pengetahuan, tapi banyak kasih. Bukan banyak bicara, tapi banyak mengampuni. Dan semua itu hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus berdiam dalam dirimu. Roh Kudus tidak hanya ingin kamu hidup baik, Ia ingin kamu hidup berarti. Ia ingin setiap langkahmu membawa aroma surga di bumi. 2 Korintus 2 ayat 15 berkata, "Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Setiap tindakan kasih, sekecil apapun itu, adalah kesaksian. Setiap kali kamu memilih damai, kamu sedang memberitakan Kristus tanpa kata. Dan ketika perjalanan hidupmu selesai, tidak ada yang lebih indah daripada mendengar suara itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Roh Kuduslah yang akan menuntunmu sampai hari itu tiba. Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikan. Filipi 1 ayat 6 berkata, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Perjalanan ini mungkin panjang, tapi kamu tidak pernah berjalan sendiri. Setiap jam yang kamu lalui, setiap air mata yang kamu jatuhkan, setiap keputusan untuk tetap percaya, semuanya disertai oleh Roh Kudus yang setia. Dan sekarang, kamu tidak hanya mengenal Roh Kudus sebagai penolong, tetapi sebagai sahabat yang tidak pernah meninggalkanmu. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Hidupmu adalah kesaksian, kehadiranmu adalah terang, dan langkah-langkah kecilmu adalah penyembahan. Teruslah berjalan bersama Roh Kudus, sampai setiap detik hidupmu menjadi cerminan kasih Tuhan. Amin.